Halo guys, ketemu lagi dengan saya John Hussein di channel YouTube John Hussein ya. Nah, baik, hari ini saya berada di Desa Karangkamiri di Langkap Lancat. Nah, hari ini bukan hari ini lah ya. Jadi di channel kita akan membahas tentang sosok inspiratif dari Desa Karangkamiri. Apa? Mewawancara ataupun berdiskusi dengan Mas Bagus. Dia salah satu penggerak di desa ini yang sangat luar biasa, kegiatannya banyak sekali dan tentunya keren ya. Nah, ini salah satu lahan yang digarap. Oke, kita akan wawancara di sini teman-teman di Saung Tani yang berjumlah banyak. Sebetulnya ini hanya salah satu contohnya, dan ini juga masih pemuda ini ya. Ini juga bapak juga masih pemuda, gitu ya, salah satu bujang ya. Bujang sadap. Bujang sadap karet. Bujang sadap kaos, sadap karet itu ya. Jadi yang mampir ke sini itu ya. Nah, tapi ini teman-teman pemuda Tan itu ini yang ganteng-ganteng ya. Nah, mari kita berdiskusi dengan ini Mas Bagus. Oke ya. Lagi menggal apalah arti sebuah ilmu. Ya, tuh. Tanpa sebuah karya. Kejeniusan yang akan membusuk sia-sia itu seperti itu. Berarti kan semangatnya Mas, jadi jangan aku cinta Indonesia, cinta desa aja gitu ya. Iya, cinta tanah lahir. Cinta tanah lahir. Ketika cinta Indonesia, kamu ngomong-ngomong Indonesia udah berapa hebat kamu. Ngomong ditanya ada berapa pulau nama aja, apa aja itu masih sulit menjawab mereka. Cukup subsurkan tanah orang. Orang hijaukan bebarengan. Nanti ketika satu fondasi tergali di satu daerah, satu desa, nanti mereka menghubungi lagi temennya, rekannya. Rekannya itu akan menular. Bahasa itu akan tertanam lagi, dan temennya itu nanti akan gimana caranya berpacu. Ini orangnya bisa di desa orang, mengembang dan mengembang gitu. Jadi dengan begitu siapa tahu se-Indonesia mampu seperti itu. Benar. Jadi dari kecil kita akan membesar. Dari desa untuk Indonesia. Kalau dari Indonesia untuk desa itu mah urusannya dari RI 1 ke bawah. Iya, pemerintah ya. Betul. Kita kan masyarakat dari tanah lahir untuk Indonesia. Berarti ini Mas, pemuda tani itu namanya apa di sini tuh? Pemuda Tani Karangkamiri. Di sini senengnya pemuda di sini itu mereka ketika diajak jarang ada yang nolak. Mereka terjun dulu. Ketika mereka terjun kan di sini kebetulan Karangkamiri itu potensinya banyak. Ada pertama di horti misalkan. Oh ini udah bisa. Lalu dia itu kalau bahasa Sunda bisa sendiri. Karena orang sini kebetulan sedikit banyak punya lahan masing-masing. Buka sendiri, dianya bisa, terus mampu berkarya, orang tua anak seneng gitu. Terus ada ternyata saya senangnya ke peternakan, sana ke domba, kita support aja gitu. Jadi kita saring pemuda-pemuda, senengnya ke mana, jangan ada unsur paksaan, tapi mengarahkan. Resep ka dia, nya geus dorong ka dia. Resep ka dia, dorong ka dia gitu. Sini kalau pemuda Tani Karangkamiri kurang lebih sementara ini adalah 40 pemuda. 40. Rata-rata pemuda. Rata-rata pemuda. Kalau digabungkan dari semua titik satu desa itu ya lumayan lah, 20 hektar mah ada. 20 hektar ya. Jadi target kalau ngomongin 20 hektar terus kita dibandingkan dengan wilayah lain, Lembang, Pangalengan, tentunya itu sedikit, tapi bukan berarti luasnya lahan yang kita lihat, tapi grafik di mana dari nol kita mulai 1 hektar, 3 hektar, terus grafik itu terus naik. Andaikan ini terus berkembang terus, kebetulan di Karangkamiri itu suhunya cukup tentunya untuk kecamatan Langkap Lancar.
Jadi Langkah Pacar kan kalau nggak salah itu luasnya 20.000 hektar. Tangkap lancar Itu tuh. 20.000 hektar. Hmm. Ini kan semuanya rapat gitu. Maksudnya rapat sama semua apa ya, tanaman lah. Ada yang horti, ada yang buah-buahan ataupun apapun itu, indahnya luar biasa. Alam terjaga, masyarakat itu punya karya. Jadi yang namanya paceklik nggak ada di sini mah. Oh, nggak ada paceklik? Nggak ada paceklik. Oh. Mereka bilang tuh susah makan, soal ini susah kumaha. Tuh, nggak ada paceklik. Kalau urusan untuk yang kebutuhan apa sebutnya primer gitu ya? Ya, primer. Pangan itu. Kopi itu nggak ada dampak di sini. Nggak ada dampak. Semua makan parena laloba. Ya. Nyatanya seperti Ya, itu, betul, bukan betul. sombong. Kan ngomongnya nyata-nyata aja lah. Iya, betul. Jadi di sini mah muncul Sundana mah cepcul oke. Di sini bisa kejual. Kejual. Di sini bisa bertani tanpa modal. Gitu. Asal kadek jadi duit. Iya. Itu yang 40 orang, Mas. Rata-rata umur berapa itu? Kebanyakan itu umur belasan. Oh. Ada yang dari SMP kelas 3. Ada yang SMK. Ada yang udah keluar sekolah. Gitu. Lah mudah-mudah sih. 30 ke bawah. 30 ke bawah ya. Iya, kalau SMP kelas 3 berarti umur sabaran nih, Ki? 17 ya? 15 ya? 15. Berarti kegiatan ini udah sampai penjualan berarti? Wah, udah. Oh. Udah. Kita dari pengolahan lahan sampai ke pemasaran itu udah mencapai. Cuma di sini kan kita untuk grafik awal kita kan bikin beberapa standar nih. Grafik ini kita ngomongin tentang aku cinta alam. Ketika udah mencintai alamnya, dia pasti mau berbaur dengan tanah. Nah, terus mengolah tanah. Grafik kedua ke tanah. Oh, tamat cara pengolahan tanah udah bisa. Terus kita pengolahan tentang apa yang kita tanam. Habis itu ke grafik selanjutnya ke pemasaran. Mereka udah tahu. Yang tertinggi pernah jual hasil berapa, Mas ini ya? Yang kemarin saya Berapa itu? Saya alhamdulillah dari 3.000 pohon saya dapat 28 juta. 3.000 pohon? Ya. Wah, mantap. Waktu harga 120. 120.000. Oh. Kita dari petani itu jualnya cuma 80. Oh. Apalagi kalau dijual 120. Luar biasa ya? Luar biasa. Padahal untuk ukuran cengek itu dijual Rp8.000. Itu masih ada untung. Ini dijual kemarin 80.000. Wah, ya. Gusti mah mahana bisa prinsipnya gitu. Ini masih yang 40 orang tuh yang para petani ini nih. Penghasilan dari yang paling besar itu mereka berapa tuh? Nah, kalau ngomongin penghasilan, mereka itu di nomor 2 kan. Nomor 2 kan. Iya. Nomor 1 dia seneng. Kan saya didiknya seperti itu. Lah bukan saya didik, kita cara ngobrol seperti itu ke mereka. Jadi ketika kita udah seneng, ya namanya bertani kan nanti kalau kita ngomongin penghasilan, bertani itu ngejar masalah harga. Tapi ngomongin seneng, nu penting tatangkalan alus beh lah. Dah harga mah nuturkeun. Kita bayangkan ketika mereka harga hancur, mereka down lah, hargana goreng wae. Udah nggak ada yang bertani. Tapi ketika ngomong seneng bertani, dia akan jadi petani sejati. Arek mahal, arek murah, dia tetap menanam. Dan karena tetap menanam, suatu saat dia pasti arek manggih harga nu fantastik. Itu udah jelas lah itu. Tapi berarti juga ayeuna ge semulainya dia menghasilkan mah gitu nya ngejual. Oh ya jelas. Jelas. Ada ya. Jelas. Jadi hasil bertani teh tidak sekedar seneng tapi ada income buat dia ya. Gitu kan. Satu kan gini. Saya bercerita ke mereka. Cara kalian bersyukur itu bukan hanya berucap ataupun menadahkan tangan.
ketika yang maha kuasa menghasilkan segalanya ke kamu, cara bersyukur kamu itu adalah menjaga dan mengolah. Begitu. Karena terus terang di sini saya sedikit rada lumayan keras ke pemuda ketika dia kecenderungan berdoa dan berdoa, tapi tanpa mau mengayuhkan tangannya. Kalau paculah menurut orang gitu. Nah, terus ya satu, mereka cara bersyukur, terus dia mencintai alamnya, orang tuanya pada senang, mereka punya ilmu, dan ini yang saya titipkan ke mereka. Kan banyak pemuda-pemuda itu, anak muda itu berhalusinasi tentang kota. Ulin ka kota, loba ulinen, muncak awewe mah lalaki nagareli, karasep, muncak awewe mah meureun garelis di ditu. Terus itu jadi pegawai. Gitu. Saya tidak melarang, mencari pengalaman itu harus, mencari kesenangan pun wajib. Tapi ketika kamu bisa bertani suatu saat, karena setiap orang itu suatu saat akan pulang ke kampung halamannya sendiri. Ketika mereka pulang hijrah lagi ke kampung, jadi cek bahasa saya mah teplonga-plongo teuing ari geus boga ilmu tani. Jadi begitu datang ke kampung, jadi dia udah enggak, aduh arek ieu geus aya, arek dagang itu geus aya saingan. Jadi karena dia udah punya ilmu tani, geus banyak mikir, lahan ada, tinggal pegang pacul, dia langsung berkaya lagi. Jadi nggak ada jeda untuk ngalamun. Betul. Gitu. Produktif gitu ya. Produktif. Berarti ini mas kegiatannya setiap hari? Oh, disebut setiap hari enggak? Karena di sini kan mereka pada sekolah sebagian. Ada beberapa hal-hal tertentu ketika mereka itu ada kegiatan di sekolah. Tetap itu kan harus nomor satu kan, karena hubungannya dengan pendidikan. Betul. Sekarang bayangin pemuda di sini, pagi-pagi dia sekolah, walaupun sekolahnya kan sekarang belum begitu aktif kan, pulang dari sekolah dia ngarit, buat domba, beres ngarit dia itu ke kebun. Nah beres maghrib biasanya semua pada kumpul di rumah saya kan bikin base camp di rumah, ngumpul-ngumpul tentang apa, menceritakan yang dikerjakan tadi, terus apa yang akan dikerjakan kita untuk hari esok. Cukup gitu aja, aman Indonesia. Betul. Sederhana berarti ya. Sederhana. Yang susah tuh action kira-kira gitu ya, banyak doa wae gitu ya. Banyak doa nggak action nggak bisa apa-apa kayaknya ya. Sempet ada yang bilang saya, Mas kenapa jadi pelaku? Maksudnya jadi ini aja nih, dari sektor ini tunjukin caranya gini. Saya kan bukan nggak mau, ada beberapa hal ayeuna mun orang teu titelem, orang teu apal ya jerona aya naon wae gitu. Kebetulan di sini kan saya bukan ke pemerintahan. Pemerintahan mah udah tugasnya dia kudu kaditu kadieu, misalkan menunjukkan itu ini. Kalau saya kan bebas, maksudnya banyak waktu. Jadi sekalipun saya jadi pelaku 10 ayah 10 ayah. Jagung. Jadi mereka jualan jagung, jagung manis. Nanti kita saling ini pangan jual kan mas. Kemarin juga dijualin sama saya. Terus ketika saya lagi panen, mereka juga ikut ngonderin gitu, mas barang naon gitu, jadi kita saling. Itu ya. Jadi petani sekaligus pemasaran. Nah barang yang banyak kita udah bingung, kasih ke tengkulak. Jadi kita minimalnya modal udah ketarik dulu. Kalau kita langsung ke tengkulak emang harga murah. Tapi kan di sini saya ke mereka bukan ngobrol masalah mahal murahnya, tapi tentang analisa usaha. Kemarin, sekarang bonteng itu di tengkulak itu harga 2.500. Kalau satuan memang harga 5.000 kan. Jadi ketika mereka bilang tuh murah 2.500, saya tanya, ketika murah ini per pohon modalnya berapa? Kan bingung.
Mulai kita bicara tentang analisa usaha. Ternyata ketemu satu pohon untuk bonteng. Kalau dulu Rp600, kalau sekarang Rp1.000 per pohon dari mulai mengolah lahan, benih, pupuk sampai finish panen. Jadi masih ada untung. Sedangkan satu pohon itu bisa 2-3 kilo. Dijual 2.000 juga masih ada untung. Ada untung ya. Apalagi kalau kapasitasnya nanamnya banyak. Gitu. Masih ada untung berarti ya. Masih ada untung. Salik Pak. Salik dia cangkel. Kena sopan sengiringan ini atas salik. Resep berarti Mas terus bertambah, berarti maksudnya progresnya bagus gitu ya. Alhamdulillah untuk pemuda tani terus bertambah dan bertambah. Itu kan dalam artian di sini bukan hanya pemuda tani, masyarakat itu masih banyak yang bertambah. Cuma untuk horti khususnya hortikultura kebanyakan pemuda tani. Kalau masyarakat kan di sini ada kapol. Ini kapol sama pala saya sebut itu kan dulu lah, kebetulan saya lama di kota. Ketika ngomongin kapol sama pala baru mendengar namanya aja. Nemu ya di sini di Karangkamiri. Karangkamiri ya. Iya. Lahan emas di sini mah. Duit tungkul. Cuma belum kagali barangkali gitu ya.